untuk pengeluaran Januari, bagaimana evaluasinya. Yang tentu masih banyak evaluasi yang harus saya lakukan. Terutama di over budget gitu ya. Oke, mungkin kalau untuk saya sepertinya membicarakan soal uang itu memang sesuatu hal yang tabu ya teman-teman. Jangankan dengan orang lain, terkadang dengan suami pun kita perlu memilih kata dan momen untuk membicarakan soal keuangan. Karena memang soal keuangan itu memang sangat sensitif ya. Mungkin juga dengan cara aku membagikan anggaran aku di bulan ini, ada yang suka atau yang enggak gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan saya men-share cara saya membudgetkan anggaran-anggaran saya, semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Di sini saya tidak ada maksud untuk ria atau pamer ya di sini teman-teman. Kalian bagi yang terinspirasi boleh meniru caranya, bukan jumlahnya ya teman-teman. Di sini karena aku pun masih belajar, masih perlu banyak belajar. Seperti biasa, aku tuh masih banyak yang harus aku lakuin setiap bulannya. Walaupun aku mencatat apapun soal pengeluaran aku itu memang dikatakan dari sebelum menikah pun sudah saya lakukan ya. Tapi ya itu masih perlu banyak yang harus saya pelajari lagi gitu maksudnya. Apalagi dengan menikah makin banyak sesuatu hal yang harus dipikirkan gitu ya. Sebelumnya ada yang pernah bertanya kepada saya soal cicilan rumah. Mungkin itu akan saya bahas di lain video saja ya teman-teman, biar lebih detail. Di sini aku hanya menganggarkan garis besar saja yang ada di keluarga aku. Tapi ini memang real, apa yang ada di rumah tanggaku, pengeluarannya memang itu. Juga sebelumnya ada yang pernah bertanya, tidak ada budget untuk skincare kah gitu kan. Di sini aku memang tidak pakai skincare apapun, maksudnya skincare kayak rutin gitu, krim malam, krim siang, atau skincare dari dokter. Enggak, karena aku di sini cuman pakai pelembab, pencuci muka, pelembab, sunscreen, dan itu pun notabene sangat awet sekali ya. Jadi aku memang jarang menganggarkan, dan kalaupun dianggarkan, aku anggarkan ke belanja bulanan saja gitu ya. Belum jadi sesuatu hal yang penting atau belum sesuatu hal yang kebutuhan bagi saya skincare itu ya. Tapi kalau teman-teman itu sesuatu hal yang dibutuhkan, boleh dianggarkan di fixed expenses gitu ya. Teman-teman di sini ada juga yang bertanya, gas apa cukup untuk 1 bulan? Saya alhamdulillah cukup ya, gas yang hijau melan itu. Kalaupun tidak cukup, pasti akan saya pasti saya beli dulu gitu ya, dengan menggunakan uang simpanan aku, dan di bulan selanjutnya akan saya ganti gitu ya. Atau mungkin di anggaran bulan selanjutnya akan saya budgetkan menjadi 2 saja, jadi mungkin 2 tabung untuk 3 bulan gitu ya, biar lebih efisien gitu ya. Emang sedikit ribet sebenarnya, cuman ya
mau gimana lagi teman-teman, kita tuh harus bisa mengontrol keuangan kita sendiri. Ditambah lagi ada yang bertanya lagi pada saya gitu ya, itu jatah jajan untuk 1 bulan, ya tepat sekali untuk 1 bulan. Untuk masalah cukup atau enggaknya sebenarnya itu kembali lagi ke kita ya, karena di sini kan saya sudah menganggarkan belanja mingguan. Belanja mingguan itu maksudnya untuk belanja setiap hari gitu ya, untuk belanja makanan, sayur mayur, lauk pauk gitu ya, dan itu saya usahakan harus cukup gitu. Belanja mingguan 500.000 untuk 1 bulan. Jadi di sini kan saya gunanya membudgetkan itu untuk lebih berhemat ya. Segala ditulis itu gunanya untuk berhemat biar bisa terkontrol gitu. Kalau misalkan jajan saja sudah gak bisa terkontrol, itu bukan hemat lagi teman-teman, tapi itu udah keluar dari arti hemat ya kalau menurut aku. Di sini jajan itu bagi aku nggak terlalu penting ya, karena kan kita udah makan juga ya di rumah, masa kita harus terus-terusan jajan gitu loh. Aku tuh jajan cuman di hari-hari weekend gitu kalau suami lagi libur, karena gimana ya, suami lagi libur mungkin beliau pengen nyemil gitu kan, dan salah satu caranya untuk menghemat itu, untuk mencukupkan 40.000 itu bisa dengan kita nggak usah jajan keluar, misalkan beli pisang goreng, bukan beli pisang goreng, beli bahan untuk bikin pisang goreng misalkan, atau bikin apa cemilan yang bisa dibikin di rumah gitu, dan itu jauh lebih murah banget kan kalau kita bikin sendiri. Kalau menurut aku sih itu ya teman-teman. Jadi jatah jajan aku itu sebenarnya fleksibel. Kalau misalkan adanya 40.000 ya 40.000. Kalau misalkan adanya cuma 30.000 ya 30.000 gitu. Jadi emang fleksibel banget, yang penting kebutuhan aku sudah tercukupi gitu loh. Semoga terjawab ya, semoga jelas ya teman-teman. Ya kan gunanya kita menulis atau mencatat segala macam kebutuhan atau segala macam anggaran itu, kita tuh ingin berhemat gitu. Kalau misalkan dari jajan aja kita udah nggak bisa ngatur, atau sering makan di luar atau jajan di luar, itu udah keluar dari kata hemat kalau menurut aku ya teman-teman. Tapi itu kan kembali lagi ke persepsi masing-masing. Silahkan ambil baiknya, buang buruknya aja dari video saya. Di sini aku tuliskan juga notes ya, buat nanti kalau misalkan di akhir bulan ada catatan, aku tinggal tulis di sini aja. Jadi evaluasinya langsung aja di kolom ini, nggak akan terpisah kayak bulan kemarin. Di situ juga ada other. Aku kebetulan bulan ini ada lebih ya, suami kasih lebih, alhamdulillah 100.000. Katanya buat beli apa, buat jajan gitu ya. Kebetulan sendalku udah rusak, jadi aku beli sendal aja dulu karena udah malu ya, udah terlalu rusak gitu. Maksudnya sendal untuk bepergian. Tapi kalau misalkan biasanya sih aku lebih ngumpulin dulu gitu ya. Misalkan jatah buat beli sendal 100.000, misalkan 100.000 itu biar aku nggak terlalu berat, biasanya aku bagi jadi 4 bulan misalkan gitu ya. Jadi aku nggak memberatkan gitu. Itu kan hanya keinginan ya teman-teman. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman semua, gimana baiknya gitu ya, karena kan seperti yang aku bilang, setiap orang itu punya persepsinya masing-masing. Jadi yang kalian tiru dari aku boleh caranya aja gitu ya.
buang buruknya, ambil baiknya gitu ya. Di sini mungkin aku nggak akan panjang lebar ya teman-teman, karena memang seperti ini, seperti biasa aja aku membudgetkan untuk bulan ini. Karena part yang paling aku suka itu part pas masukin uang ke pos-posnya masing-masing. Itu seru banget sih menurut aku. Oh ya, berhubung teman-teman kemarin kan aku masih punya hutang ke uang simpanan aku, masih sekitar 200.000 lagi. Jadi kalaupun masih ada kembalian dari sini, akan aku tutupkan dulu ke uang simpanan aku. Juga aku punya hutangnya ke adik aku. Sebenarnya bukan hutang apapun, itu lebih hutang. Kemarin kita sempat bisnis kecil-kecilan dan sempat rugi, jadi kerugian itu kita ganti berdua atau kita tanggung berdua, yang akhirnya kerugian itu aku kebagian 200.000 gitu ya. Temen adikku juga 200.000 gitu. Jadi itu harus aku bayar, dan itu aku akan bayar nanti kalau misalkan aku udah ada gitu ya. Dan di sini aku sengaja kayak mau bayar adik aku hutang dengan dari uang dana darurat gitu ya. Karena menurut aku dana darurat dan hutang itu harus lebih awal mana gitu ya. Kalau misalkan kita masih ada pegangan untuk dana darurat, untuk bulan selanjutnya kita harus lebih mengutamakan hutangnya teman-teman. Ya walaupun ke adik sendiri gitu, tapi tetap aja itu namanya hutang. Akan saya masukkan ke situ dana darurat, dan sedekah akan aku masukkan untuk membayar hutang adik aku. Itu mungkin baru 100.000 nya lagi akan aku ambil dari uang simpanan aku. Yang penting gimana caranya hutangnya lunas gitu ya, biar kita nggak punya hutang. Karena kalau nggak punya hutang kan tenang, kita nggak bingung harus kayak gimana gitu ya. Di sini juga ada kolom debit, yaitu cicilan ya, berupa cicilan rumah. Memang aku tidak ada hutang apapun lagi. Kembali aku ulas ya, kalau soal cicilan rumah nanti akan aku bahas di lain video aja supaya jelas dan detail gitu ya. Memang cukup banyak yang bertanya soal cicilan rumah gitu ya, kok bisa sebesar itu gitu. Oke, kita akan masuk ke part yang paling menyenangkan, yaitu memasukkan uang ke pos-posnya. Menurut aku ini part yang paling menyenangkan ya teman-teman. Oke, karena bulanan udah aku belanjain gitu, jadi aku tinggal nyatet di sini uang yang terpakainya berapa dan saldonya tinggal berapa. Jadi semuanya itu 353.900 dikurangi 41.000 ya, karena ada beli rokok suami aku gitu ya. Di sini saya tulis dulu semuanya belanjaan aku 314.000, jadi sisanya sekitar 36.000 ya. Obat-obatan udah aku gabungin sama belanja bulanan sebelumnya. Bensin juga udah aku beliin, udah aku isi ke motor. Juga jajan udah aku beliin juga buat jajan dan buat beli bahan-bahan buat bikin cemilan nanti minggu depan. Dan aku tuh suka nulis gitu di
pakai catatan kecil untuk pengeluaran setiap minggunya ya teman-teman. Pasti aku tulis di situ. Ini juga aku habis beli makanan kucing, emang belum terpakai semuanya. Oke, kita langsung aja ya, kita masukin uangnya ke pos-posnya masing-masing. Sesuai anggaran aja, sesuai yang kita budgetkan gitu ya. Nggak apa-apa, sisanya tinggal sedikit, yang penting semuanya semua pos-posnya sudah terisi, kita kan tenang gitu ya. Jadi sisanya tinggal kita masukin ke simpanan aja gitu. Di sini ada listrik aku double ya sama rumah bapak aku di kampung, jadi aku membudgetkan 320.000 untuk listrik. Terus ada buat ibu juga 150.000. Ini maksudnya ibu mertuaku ya teman-teman. Terus ada internet, sisanya 50.000. Itu sebenarnya udah aku bayarin 100.000 gitu ya teman-teman. Juga ada iuran bulanan 35.000. Untuk galon tinggal 75.000 karena aku udah beliin 1 galon gitu. Ini 16.000 untuk air isi ulang ya. Untuk gas 22.000. Untuk dana mengaji 25.000. Oke, jadi sisanya itu untuk uang makan dan saving, juga pembayaran utang ya. Untuk evaluasi sisanya mungkin itu semua untuk saving dan debit ya. Akhir bulan seperti biasa, semuanya akan aku ulas di video evaluasi selanjutnya mungkin untuk sisanya. Dan ini aku lagi bikin sampul untuk bulan ini, bulan Februari. Semoga teman-teman semua terinspirasi dengan videoku kali ini. Teman-teman yang belum memulai untuk budgeting atau mencatat setiap pengeluaran atau anggarannya, belum terlambat dimulai dari sekarang ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya dari video aku. Semoga teman-teman selalu jadi pribadi yang sederhana dan selalu bersyukur. Terima kasih udah selalu nonton video aku. Juga terima kasih untuk selalu yang support aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video aku yang selanjutnya juga ya teman-teman. Terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.